Nah, dulur, kepala mana nang jago kan ono view ya, aku Cak Supri. Aku ning sini. Nah, wis ning. Tahun nyar, selamat tahun baru dulur ya. Wis. Heeh. Jenenge tahun baru, ganti tahun. Iya, sak jenenge mongko tok. Ya. Tapi untuk sebagai sebuah peristiwa kemanusiaan, wah, peristiwa sosial dan sebagainya itu dianggap penting ya ning ya, menandai Tahun sebuah baru, awal dan lembar sebuah baru. akhir, lembar baru. Lembar baru. Memang biasanya tahun baru itu membuat kita tuh jadi lebih semangat ya, Cak ya. Semangat baru, ikut kegiatan-kegiatan baru, pengen jadi lebih langsing. Nah, kuwi Ada jenenge pengen jadi, heeh. resolusi. Nah, kuwi masya menurut berbagai jajak pendapat kuwi kira-kira 80% lebih resolusi nggak dilakoni. Tapi paling tidak ada niatan apik. Niatan melakukan sesuatu yang beda, sing membuat hati lebih seneng, semangat. Masya dalam penyataannya jenenge menungso ya. Nanti naik turun, biasalah Oh. gitu, Cak. Dinamika lapangan. Karena nggak selalu gampang ya untuk menjalankan resolusi, Benar. apalagi di masa pandemi kayak sekarang. Banyak hambatan-hambatan yang di luar kemampuan kita untuk melakukannya. Jadi manusia pengen banyak hal, tapi kalau kenyataannya seperti itu kan kita susah juga ya. Iya. Nah, tapi ini ada kelompok Diaspora Indonesia Indonesia. yang San Francisco, sing biasanya olahraga termasuk olahraga sepeda iku ning. Di resolusi Oh, numpak sepeda resolusi. iku. Sampeyan pengen ngerti ta? Pengen. Wah, ditontok ae. Tahu tak, Dur? Menaklukkan 3 jembatan yang menjadi ikon kota San Francisco. Itulah tema Goes Bareng menutup tahun 2021 yang diadakan kelompok Goes Indo San Francisco Bay Area. Karena kita dikelilingi dengan bay. Dan 3 bridge ini, 3 jembatan ini merupakan 3 jembatan penting yang mengkonek seluruh Bay Area in general. Pagi itu 50 goeser siap mengayuh sepeda melalui jembatan Golden Gate, Bay Bridge, dan Richmond Bridge sejauh 50 mil atau sekitar 80 km dengan tanjakan mencapai hampir 400 meter. Dia bilang, oh tanjakannya tinggi banget, jangan lihat ke atas, lihat ke sepanjang mata kita aja. Soalnya kalau kita melihat ke atas itu tanjakan nggak bisa habisnya. Rute ini juga tak menghalangi Suryanto Suraji yang tahun lalu diamputasi dan mulai belajar bersepeda lagi dengan 1 kaki. Saya juga mewakili komunitas yang handicap. Jadi meskipun saya kaki diamputasi, tapi tidak pernah menghalangi kita untuk bisa tetap beraktivitas aktif, termasuk bersepeda normal. Tantangan dan target saya pokoknya finish dengan selamat. Event ini juga diikuti komunitas Goes Indo Sakto dari Sacramento. Resolusi tahun baru, saya pikir saya akan mengajak banyak teman-teman untuk lebih aktif ikut di community, khususnya Indo Sakto Goes di Sacramento, untuk lebih banyak berpartisipasi lagi. Kita akan coba untuk setiap minggu supaya kita goes bersama-sama. Puji Hartanto, goeser yang datang dari Jakarta bersama tim sehat, bahagia, sukses, dan kompak atau Sebaskom, ingin membagi pengalamannya bersepeda di Amerika saat kembali ke Indonesia. Perlu ada lane sendiri ya di jalur-jalur untuk menuju daerah wisata. Luar biasa untuk bisa meningkatkan wisata di Indonesia. Mengayuh sepeda melewati rute yang tak ringan dan jarak yang cukup jauh memang dapat menumbuhkan rasa kebersamaan di antara sesama diaspora yang jauh dari tanah air. Sekaligus menjadi motivasi untuk terus hidup sehat, khususnya menyambut tahun baru 2022. Pesannya adalah untuk terus hidup sehat dengan berolahraga, menjaga pola makan, pola tidur, dan selalu dekat dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dari San Francisco Bay Area, Andri Tambunan, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA. Neneng, malam tahun baru ini sampai apa? Turu. Loh. Seperti biasa. Enggak memperingati apa dulu? Kembang Enggak. api apa-apa no? Enggak, Cak, aku sudah terbiasa untuk tidur. Sampai aku ya podo sih. Biasanya memang nek ini masalahnya kan pas musim adem tuh ning. Iya. Memang adem tenanan sebagian ono saiki mulai rame kayak nek New York nek Times Square. Iya, Lek selalu tahun ini ada. kan dibatasi banget, kurang penontonnya bahkan di wong Iya. tertentu tok wong sing pekerja kesehatan ini sing diolehne toh. Saiki sudah lumayan akeh wingi sing Iya. Times Square kuwi. Memang udah dibuka kembali dan beberapa acara-acara itu kayak old and new, Terus sama enek. tidak old and new, Pokoknya yang tuh lama dan lama yang baru. Wah, Itu- sama-sama baiknya sama jeleknya. Ya itu sudah mulai dibikin lagi, tapi ya itu wong mulai tetap berhati-hati ya, Cak ya. Karena nek Omikron iki lho ning sing Bener. menyerang ganas nek Amerika saiki. Nah dulu habis ini kita punya cerita-cerita lain yang bisa menginspirasi sampean
di tahun baru ini tapi sakwise sing Siji. Nah, Cak, Nah. sampean sempat berlibur nggak selama liburan tahun baru kali Liburan ini? aku ini emang ono cuti sing turah sing kudu di Entekke. entek nilaran entekne iso hangus. Oh, Makanya aku ngono. ini dolan-dolan lah neng. Aku dolan neng daerah pantai barat wingi kuning. Oh, keren. Neng daerah LA kono. Ya wis tau rono tapi biasanya kan kerja ning. Ya. Wis saiki ya sekali-sekali lah pengen dolan-dolan. Masih ya kutone ngono kuwi lah. Kalau aku ya sambil kerja ya, Cak ya. Karena memang sekarang harus ganti-gantian. Nek sampean pergi, ono kanca sing Iya. berangkat, kok aku gantian. Ora pas ngono liburan kok. sing liyane. Bedol desa entek arek sing nunggu kantor kok. Oh, arek sing terus kerja. apa sing nonton warung Parung segara WOS parung garap kowe sama? ya lah ya Oh. bener. Nah, ngomong-ngomong soal bepergian ya, Cak ya. Akhir tahun ini kan memang rencana orang-orang untuk bepergian itu terus menikmati liburan itu tinggi gitu. Iya. Tapi sayangnya karena adanya varian baru Omikron, terus itu jadi pembatasan-pembatasan itu ono maneh. Jadi pemerintah itu wedi, terus mari ngono ngomong wis ya apa lek misale pembatasan travel iki ditahan sik, gak oleh nang ndi sik ngono. Mergo ya sejenis penerbangan wis kadung siap-siap nerima penumpang sing akeh. Oh. Tapi karena ana pembatasan kok lek wedi lek Nyebar merebak. maneh. Ngono Iya. Omikron iki kan ngono lho. Jadi pembatasannya baik masuk ke negara tertentu ataupun dibikin karantina kayak misalnya di Indonesia. Nah, ini ada cerita-ceritanya soal diaspora Indonesia sing batal mulih gara karantina. Tonton dulu ceritanya. Setelah hampir 2 tahun tidak mengunjungi Indonesia, Riko sudah tak sabar untuk bertemu keluarganya di tanah air. Tahun lalu tuh ayah saya meninggal, bukan karena COVID tapi emang ya udah waktunya aja. Jadi waktu dia meninggal saya nggak ada di sana, saya nggak bisa ke sana. Dan saya belum ketemu keluarga saya juga semenjak kejadian itu. Namun perkembangan varian baru Omicron yang berdampak pada perpanjangan durasi karantina di Indonesia mengubah rencananya. Karena kita kan punya cuti dan waktunya terbatas gitu. Jadi kalau karantinanya udah 7-10 hari udah deh, ntar aja. Rencananya pulang nengok keluarga malah ngeliatin dinding kan. Pertama waktu, kedua dari segi ongkos juga pasti naik 2-3 kali lipat. Menghimpun data quarantinehotelsjakarta.com, paket karantina 10 hari berkisar antara 3,4 juta hingga 21,7 juta rupiah. Harga ini naik sekitar 60% dibanding ketika masa karantina 5 hari. Eva yang sebelumnya batal pulang ke Indonesia karena perbakan virus Delta, kini tertahan varian Omicron. Rencana tuh di sini hanya sebulan 2 bulan. Begitu ada rencana untuk pulang ke Indonesia, ada varian Delta. Sekarang saya mau pulang lagi, ada Omicron. Aturan karantina yang diperpanjang juga membuat ia berpikir ulang untuk kembali ke Indonesia. Soalnya kalau menurut saya, kalau misalnya memang kita udah ada symptoms gitu ya, at least I would say maximum 5 days gitu kita sudah merasakan gitu loh. Tapi ini kenapa dibikinnya kok ini banget, ekstrim banget gitu loh. Survei Morning Consult awal Oktober lalu menunjukkan 1 dari 3 pelaku perjalanan internasional akan membatalkan perjalanan mereka jika aturan karantina diperketat. Dampak gelombang varian baru Omicron di penghujung tahun 2021 pengaruhi industri pariwisata global. At the moment, for January, is about 40% that have been cancelled. So, in terms of giving you figures, that would turn up to, as a small business like ours, we're a very small business, that's probably about R1 million worth of business that has been lost. Sementara data terbaru dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO di Selatan Afrika melihat adanya peningkatan kasus positif, namun tidak disertai dengan peningkatan jumlah pasien di rumah sakit. So encouragingly, emerging data from South Africa suggests that Omicron may cause less severe disease. Data Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS atau CDC menunjukkan mayoritas peningkatan kasus di Amerika saat ini masih disebabkan oleh varian Delta, meski varian Omicron telah ditemukan di sedikitnya 21 negara bagian di AS. Demikian laporan VOA. Karantina. Zaman dhisik lek zaman sebelum ada Covid jenenge karantina rata-rata kan hewan gitu ya. Istilahnya kan asosiasinya di karantina kewan, saiki itu sudah istilah umum. Mergo sejumlah negara Asia ya. Itu menerapkan karantina. Amerika nggak tahu karantina malan. Karantina yang wajib
sing memang kudu nek nggon hotel tertentu iki gak enak karena Nggak nek ada. ini kan swa karantina ini ya. Iya, Mau jadi dianjurkan. masing-masing. Iya, terus tapi misalnya sampean loro pun iku gak kudu karantina nang rumah sakit atau nang hotel. Selama masih gejalanya bisa ditangani sendiri ya udah di rumah Di rumah masing-masing. ae. Isolasi mandiri. Suami sendiri. Tapi nek Amerika emang beda pendekatan karo nek nggon Indonesia ya dulur ya. Iya. Nah, so nanti bar iki ana cerita maneh. Nah, sakwise sing siji iki. Nah, Cak Su, sampean tak ajak jalan-jalan ke City Center itu, sampean ngerti nggak kenapa? Kurang ngerti iki aku ajane kan wis Sering melewati ya? Jenenge krungu dimot nek koran iki daerah nyar sing apik, gedung-gedunge nyar-nyar megah. Itu pesat blonjo sing larang-larang tapi aku nggak pernah rene lagi iki. Oh, mampir biasanya emang lewat-lewat pak mobil ngono nih. Oh ya apa iki ternyata sampean ini kita. Iya, sebenarnya masih banyak yang kosong ya. Dulu tuh banyak toko-toko yang lumayan mahal di sini. Oh, ngono. Tapi ya mungkin selama pandemi itu tutup, terus juga selain itu juga memang di pusat kota di situ kalau waktu malam iku wis gak ono wonge, Cak. Sepi ya? Sepi. Jam 7 munggah wis kayak Iya. kota mati ya. Oh, lah sekolah di Sibitor nek New York atau nek nggon Iya. kota liyane nek Chicago. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal kota dan perkembangannya, ini kan salah satu daerah yang tergentrifikasi atau dulunya itu gak kayak semegah iki tapi diperbaiki terus mari ngono dibuat supaya orang-orang itu berkembang dengan baik. Itu salah satu cara supaya membuat kota itu jadi lebih oke. Lebih oke. Masya ono konsultasi kadang-kadang ya ono sing tergusur lan leone. Benar. Ya yang dibayar jare ini Mas yo sakjane kontroversial ya terus. Iya, tapi selain itu juga ada cara lain pendekatannya, Piye? yaitu mengajarkan seni kepada anak-anak. Nah, ini ada satu art center atau pusat kesenian sing ngajarno buat anak-anak sing kurang mampu di Washington DC. Tahu nggak menarik ceritanya? juga. Jemari kecil membawa kuas menari di atas kertas. Anak-anak ini sedang menuangkan perasaan lewat warna pilihan mereka sambil bekerja sama untuk menghasilkan lukisan. Kelas melukis ini adalah salah satu dari puluhan kelas seni di Sitar Art Center, Washington DC. Mulai dari berlatih instrumen musik, menari, hingga seni rupa, anak usia 3 tahun hingga dewasa muda mengasah kemampuan seni mereka di sini. So I've seen young people come in who have never taken an art class and gotten to take visual art, the painting and dance and theater, and really getting to experience the whole gamut. To students who know that they love to draw and really getting to get really in depth into visual art, and then these students, different students going off and studying the arts or really being able to use the experience to learn how to communicate better. Sitar Art Center didirikan oleh Rhonda Buckley pada tahun 2000, terinspirasi oleh mentornya Patricia Sitar untuk menyediakan pendidikan seni berstandar tinggi bagi anak-anak di sekitar daerah Adams Morgan. 80% siswa di Sitar Art Center datang dari keluarga dengan pemasukan di bawah 60% rata-rata pendapatan daerah. We have a sliding fee scale so that based on the family's household size and their income level, the tuition rate is different. We also don't turn a family away if they cannot pay. So we have other things in place, some like community service so that they can have other ways of paying. Laura dan Lorena telah mencicipi berbagai program di Sitar Art Center. I feel like physical acting helped me a lot because since we're acting, we have to be very clear with our voices. We can't mumble down like that. So this actually really helped me with my social skills at school. I was actually better at presenting my presentations at school. For me, what helped me the most is skills. We get to communicate, know what's important out in the world. And in class that helped me, I got to start talking more to people. I got communicating and I felt like a leader. SEALS adalah program kepemimpinan yang digagas oleh Sitar Art Center untuk membangun kepercayaan diri siswa usia remaja. Dari berbagai kelas yang mereka ikuti, sang ibu melihat ada perkembangan lain pada kedua putrinya. Also she's taking ballet, and I like ballet because that makes her have discipline. They have to practice, they have to fill up a paper, and I have to sign that paper like they really doing her job. And then so it's enjoying and make more responsible for that.
Setelah 20 tahun lebih beroperasi, misi Sitar Art Center adalah untuk memberikan program berkelanjutan bagi siswanya. We want to make sure that it's a smart goal plan, right? We want you to get here, and we're going to provide the steps to get you there, and not dream with you and then check in on you in 3 years. And we're going to provide the training for you, and we're going to provide the resources and the staffing and the teachers and the artistic resources to get you to that end goal. And then we're going to cheer for you when you get there. Dari Washington DC, Rere Wahyudi, Virginia Gunawan, VOA. Nah, dulur, habis ini kita mau belajar bahasa Inggris nonton jagat neko-neko, tapi sakwise sing Siji iki. Wah, dhuwur ya, Neng. Heeh. Sampeyan gelem gak menek ndul kana? Mau mbok pikir monyet apa? Ben viral ngono lho. Ih, lah Terus sampeyan kok. mudun cepet-cepet ngono. Viral kok demi kejelekan. Pikir emang gendeng. Soalnya seorang perempuan dari Surabaya. Surabaya. Isin lah ya aku, mosok nang Amerika terus dilokno koyo ngono. Kadang-kadang saiki kan dadi viral iki panisin lho, Neng. Dadi iki salah sijine pohon Natal tapi sakjane iki dudu asli no, Lur. Palsu. Palsu ya. Tapi dan gampang ngoperine dan nggak neh besok. Iya, dan tahun depan lagi. terjaga bentuknya kayak ngene terus. Terus. Misalnya sing asli itu kadang-kadang ya rentan cuaca gitu kan ya Cak ya. Walaupun banyak orang yang ngomong wah gak sustainable. Sampean ngerti gak sustainable itu apa? Sustainable itu kayak berkelanjutan. Wah, aku zaman dhisik belajar tentang teori-teori sustainability, pembangunan yang berkelanjutan wes ya, Telur. Kita untuk English in a minute. Welcome to English in a Minute. The sky is very far away. So, what could this idiom mean? Sky's the limit. That baseball game yesterday was amazing, but I just can't believe the Nationals came back for the win. I know, right? That was shocking. With the new players this year, I feel the sky's the limit for this team. Yeah, I wouldn't put my hopes that high. If the sky is the limit, there is a lot of hope and opportunity for someone or something. So, if someone says the sky is the limit for you, they believe with your talent and skill, you can accomplish anything. In our example, Jonathan believes the sky's the limit for his favorite baseball team this year. And that's English in a Minute. Saiki dulur, gilirane jagat neko-neko. Sampeyan hobi mangan isine buah dondong. Isih kalah ambek Mbah Kusmawati Devi teko India iki. Lah piye ora? Mbah wedok sing umure 80 tahun iki wis kawit umur 20 tahun mangan wedi saben dinane. Iki dilakoni mergo anjurane dokter supaya lara wetenge mari. Kawit kuwi saben dina mangan wedi masuk dipenging ambek anak-anake. Jarine lek ora mangan wedi sedina ae, dekne ora iso turu lan gelisah. Ben tambah enak mangane. Wedine dienggo isi endi-endi ae, Mbah. Ana Paula pengrajin teko Brasil iki gawe golekan bayi sing dianggep paling plek ambek bayi beneran, Lur. Calon pembeli iso pesen golekan sesuai ambek selerane. Paula wis gawe golekan iki kawit tahun 2008 lan wis ngedol 7.000 golekan. Siji golekan regane sekitar 17 juta rupiah sing tuku sebagian besar wong Brasil, tapi ono uga teko Amerika, Prancis lan Australia. Lah iki lek bengi iso guyu dhewe. Sing duwe iso mlayu, Lur. Mergo saking ademi, akeh tanduran buah ora iso tukul subur nang Siberia, Rusia. Tapi jek salah, menungso akeh akale. Supaya buah tanduran apel iso bertahan, petani nok kene nandur apel mini sing gedene sak woh duku utawa jirak. Masih cilik apel sing dikembangno kawit zamane Uni Soviet iki. Tekstur lan rasane persis apel.
Varietas apel iki iso tahan nang cuaca minus 20 derajat Celcius lur. Mangan apel iki sak ember lagi wareg lir. Daning, kan tahun baru kan adikmu urung cerita apa seru sampean? Mungkin hidup lebih sehat. Soalnya selama pandemi ini aku kebiasaan mangane rondo gak teratur, turune sak suka-suka karena kan mikirnya besok nang kantor iku kok ae ngono, kantornya mek sak umprit nang meja. Ya kuwi memang kadang-kadang nggak gampang juga hidup sehat dari makanan iku ya, makanan olahraga. Lah aku ya mbuh bingung, aku meneh jeneng resolusi selalu bingung ya. Lah aku pengen mencoba untuk mentoleransi perilaku atau sikap-sikap orang yang agak gila, agak aneh-aneh, tak toleransi lah lebih. Biasanya nggak terlalu sabar. Lebih sabar. Lebih sabar. Wah susah itu loh, Cak. Nah itu lah gampang tantangan toh. Kok saiki semakin banyak orang-orang yang berpikiran aneh-aneh. Iya. Tapi itu kenyataan dan aku mencoba sekarang pengen lebih sabar. Nah, luar biasa. Jadi lah aku fisik lek sampean mental. Iya, angel kok angel iki tantangannya padha ae ya, angel ya wis. Nah, Dulur, kita sudah menemani sampean 30 menit. Kalau misalnya sampean punya pertanyaan, punya cerita-cerita yang pengen ditahu di Amerika, langsung aja Dulur kirim ke email kami di warung@voaenglish.com utawa Facebook kata kuncinya warung VOA teko City Center Washington DC. Aku tak Supri. Aku neng sini neng buri kamera nak Cak Rifan. Nyon pamit Dulur.